Ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda bernama Alvaro yang terpilih untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan kekuatan kosmis. Sejak kecil, Alvaro sudah merasakan adanya ikatan tak kasat mata dengan alam semesta. Namun, takdir membawanya ke sebuah perjalanan besar ketika dunia manusia terancam oleh kekuatan gelap yang mulai merusak keseimbangan alam semesta. Ketika dunia manusia dilanda kegelisahan dan ketegangan, Alvaro mengetahui bahwa ancaman besar datang dari kelompok rahasia yang dikenal dengan nama Ordo Gelap. Mereka, yang terjerumus dalam kekuatan gelap, berusaha menggulingkan keseimbangan dunia dengan menggunakan energi negatif yang semakin menguasai pikiran dan hati umat manusia. Untuk melawan ancaman ini, Alvaro harus memanfaatkan kekuatan kosmis yang ada dalam dirinya, yang telah ia pelajari dalam dunia yang jauh lebih tinggi dan penuh kedamaian. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Pada suatu malam yang penuh dengan sinar bintang yang tak terhitung jumlahnya, seorang pemuda bernama Alvaro tengah memandang langit dengan penuh rasa penasaran. Di tengah kehidupan yang biasa, ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan dipilih oleh kekuatan yang lebih besar daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Sejak kecil, Alvaro telah merasakan keanehan dalam dirinya, sebuah energi yang kadang terasa begitu kuat, namun kadang pula begitu lemah. Ia tumbuh sebagai anak yang sederhana, tetapi dengan naluri yang tajam tentang sesuatu yang lebih besar yang mengawasi dunia ini. Tiba-tiba, pada malam itu, sebuah cahaya terang menyinari langit, membelah kegelapan malam yang pekat. Dari cahaya tersebut, suara yang dalam dan memancar penuh kekuatan terdengar, memberi perintah yang hanya bisa dipahami oleh Alvaro. Kamu adalah yang terpilih, Alvaro. Saatnya kamu menjalani takdirmu sebagai penjaga keseimbangan alam semesta. Kata-kata ini bukan hanya suara biasa. Mereka terasa seperti gelombang energi yang menggetarkan setiap bagian dari tubuhnya. Alvaro, yang sebelumnya tidak mengetahui apa arti dari pernyataan tersebut, merasakan sebuah dorongan untuk mencari tahu lebih lanjut. Sebuah kekuatan yang tidak bisa ia jelaskan mengarahkan langkahnya menuju sebuah kuil kuno yang terletak di puncak gunung. Di sana, ia menemukan seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih yang bersinar. Kamu telah dipilih untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan kekuatan kosmis, kata lelaki itu dengan suara tenang namun penuh wibawa. Apakah saya siap untuk tugas ini? Alvaro bertanya dengan ragu, merasa kecil di hadapan kebesaran tugas yang diberikan padanya. Lelaki tua itu hanya tersenyum, lalu berkata, tak ada yang benar-benar siap, tetapi keberanian akan membawa jalanmu. Ingatlah, tugasmu bukan hanya melawan musuh, tetapi juga menjaga harmoni. Di bawah bimbingan lelaki tua tersebut, Alvaro mulai memahami bahwa dunia manusia bukan satu-satunya dimensi yang ada. Ada kekuatan-kekuatan lain yang tersembunyi di balik alam semesta ini, yang saling berinteraksi dengan dunia manusia. Keseimbangan ini sangatlah rapuh, dan jika jatuh ke tangan yang salah, akan memicu kehancuran yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, Alvaro merasa beban besar ada di pundaknya, namun hatinya dipenuhi dengan semangat yang tak terbendung. Lelaki tua itu menjelaskan bahwa untuk menjalankan tugas ini, Alvaro harus mempelajari ilmu-ilmu kuno yang terkait dengan alam semesta, ilmu yang telah terlupakan oleh banyak orang. Ilmu tersebut tersembunyi dalam bentuk-bentuk energi yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang terpilih. Alvaro harus belajar untuk menyelaraskan diri dengan energi ini, memahami kekuatan yang ada dalam dirinya, dan memanfaatkannya untuk tujuan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Sebagai bagian dari pelatihan, Alvaro mulai berlatih dengan berbagai latihan fisik dan mental yang sangat keras. Setiap hari ia merasakan perubahan dalam dirinya, dari segi kemampuan fisik yang luar biasa hingga pemahaman yang lebih dalam mengenai alam semesta ini. Namun, ia tahu bahwa perjalanan panjang ini baru saja dimulai. Tak hanya pelatihan fisik, ia juga mulai berhubungan dengan entitas kosmis yang mampu memberinya wawasan tentang dunia-dunia lain yang jauh lebih besar dari bumi tempat tinggalnya. Sementara itu, kekuatan jahat yang selama ini tersembunyi di balik dimensi gelap mulai merencanakan sesuatu yang mengancam keseimbangan antara dunia manusia dan kekuatan kosmis. Sebuah ancaman yang lebih besar dari apapun yang dapat dibayangkan oleh manusia. Dunia manusia yang selama ini terlindung dalam kedamaian tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan makhluk-makhluk gelap yang mendatangkan kehancuran dan ketakutan. Di sisi lain, meski pelatihan yang dilaluinya sangat berat, Alvaro mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasakan kekuatan baru yang muncul dalam dirinya, sebuah kekuatan yang selama ini ia cari tanpa sadar.
Kekuatan ini bukan hanya berasal dari fisiknya, tetapi dari jiwanya yang kini lebih tajam dan lebih terhubung dengan alam semesta. Malam itu, di bawah sinar bulan yang terang, Alvaro bersumpah untuk melaksanakan tugasnya dengan segenap hati, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk dunia yang ia cintai. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, namun ia tahu bahwa dalam setiap langkahnya, ia tidak akan sendirian. Dunia ini membutuhkan seorang penjaga, dan dia adalah orang yang terpilih untuk menjadi pendekar alam semesta. Alvaro melangkah lebih jauh dalam pelatihan spiritualnya, berusaha memahami kedalaman kosmos yang luas. Ia diajarkan untuk merasakan aliran energi yang mengalir melalui segala sesuatu, dari angin yang berhembus hingga batu yang terdiam dalam keheningan. Setiap bagian dari alam ini berhubungan erat dengan kekuatan kosmis yang lebih besar, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Sebuah energi yang mendalam mengalir melalui dirinya, mengajarinya untuk memahami keterkaitan antara manusia, alam, dan kekuatan yang lebih tinggi. Di puncak gunung tempat ia berlatih, Alvaro seringkali duduk berjam-jam, meresapi suara alam di sekitarnya, mencoba merasakan getaran energi yang menghubungkan segala sesuatu. Dalam meditasi yang mendalam, ia mulai bisa melihat gambaran-gambaran yang tak tampak oleh mata biasa, gambaran tentang pertempuran antara kekuatan kegelapan dan cahaya yang abadi. Alam semesta ini, meskipun indah, juga penuh dengan ketegangan yang tak terhindarkan antara kekuatan yang saling bertentangan. Salah satu pelajaran terbesar yang ia dapatkan adalah bahwa untuk menjaga keseimbangan alam semesta, ia harus memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Kendali ini bukan hanya dalam hal kekuatan fisik, tetapi juga dalam hal pengendalian emosi, hasrat, dan ego. Sebuah perjalanan yang menguji seberapa dalam ia mampu menyelami dirinya sendiri. Ia harus belajar untuk mengatasi rasa takut, keraguan, dan kecemasan yang terus mengganggunya. Setiap malam, ia mendalami teks-teks kuno yang diwariskan oleh para penjaga sebelumnya. Buku-buku ini mengandung pengetahuan yang tidak hanya tentang ilmu bela diri, tetapi juga tentang filosofi kehidupan, pemahaman tentang alam semesta, dan cara-cara untuk menghubungkan dirinya dengan kekuatan kosmis yang lebih besar. Dalam setiap halaman, ia merasakan ada sesuatu yang menuntunnya menuju tujuan yang lebih besar. Ia merasa semakin siap menghadapi segala ancaman yang mungkin datang. Namun, meskipun ia merasakan kemajuan dalam pelatihan, ada ketidakpastian yang masih mengganggunya. Dunia manusia yang ia kenal begitu akrab, namun ancaman dari dunia lain yang tak terlihat menjadi semakin nyata. Dalam dirinya, Alvaro merasa ada kekuatan yang lebih besar yang menantinya, kekuatan yang jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Ia tidak tahu bagaimana cara menghadapi ancaman tersebut, namun satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan mundur. Lelaki tua yang telah membimbingnya mengatakan bahwa sejatinya kekuatan yang mengalir dalam diri Alvaro bukanlah miliknya semata. Itu adalah kekuatan alam semesta yang lebih besar, yang mengalir melalui segala bentuk kehidupan. Alvaro harus belajar untuk menyalurkan kekuatan itu dengan bijaksana, agar tidak jatuh ke dalam keserakahan atau kehancuran. Setiap kali ia merasakan energi itu mengalir melalui dirinya, ia harus mengingatkan dirinya bahwa kekuatan tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menjaga keseimbangan dunia. Malam semakin larut, dan Alvaro merasa semakin terhubung dengan alam sekitar. Dalam heningnya malam yang sepi, ia merasakan getaran energi dari jagat raya yang mengalir masuk ke dalam dirinya. Sebuah perasaan yang dalam dan penuh makna menguasai hatinya. Dalam getaran itu, ia merasa sebuah panggilan untuk menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Di hadapannya, ada banyak bahaya yang menunggu, dan ia harus bersiap untuk menghadapinya. Ia harus belajar untuk menjadi lebih dari sekadar pemuda biasa, dan menjadi sosok yang mampu melindungi dunia dari ancaman yang tidak terlihat. Seiring berjalannya waktu, ia semakin menyadari bahwa takdirnya sudah ditentukan, dan ia tidak bisa mundur. Alvaro telah menjadi pendekar alam semesta, dan itu adalah takdir yang harus ia jalani dengan segala konsekuensinya. Setelah berbulan-bulan menjalani pelatihan fisik dan spiritual, Alvaro mulai merasakan perubahan yang mendalam dalam dirinya. Kekuatan yang dulu terasa asing kini mengalir begitu alami, menghubungkannya dengan segala bentuk kehidupan di alam semesta. Namun, di balik perasaan itu, bayang-bayang kegelapan mulai terlihat semakin dekat. Tanda-tanda ancaman yang lebih besar mulai mengganggu keseimbangan dunia manusia dan dunia kosmis. Di malam yang tenang,
Alvaro sering terjaga dalam tidur yang gelisah, merasakan getaran kekuatan yang saling berbenturan. Lelaki tua yang menjadi gurunya semakin sering memberikan peringatan mengenai ancaman yang datang dari dimensi lain. Ada kekuatan gelap yang mulai menggerogoti keseimbangan kita, kata lelaki itu pada suatu malam yang sunyi. Kekuatan itu berasal dari kekosongan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang terhubung dengan dunia yang lebih gelap. Mereka yang terpilih untuk menjaga keseimbangan akan menjadi sasaran utama. Alvaro merasakan kecemasan yang menghinggapinya. Namun ia tahu bahwa ketakutan tidak akan membantu. Ia harus bersiap. Kekuatan yang dipanggil oleh kegelapan ini tidak hanya berupa makhluk fisik, tetapi juga merupakan manifestasi dari energi negatif yang berkembang di dalam jiwa manusia. Mereka adalah kekuatan yang lahir dari ketamakan, kebencian, dan rasa takut. Kegelapan ini tidak hanya ada di luar diri, tetapi juga bersembunyi di dalam hati setiap orang. Misi Alvaro kini semakin jelas. Ia harus melawan kekuatan ini, bukan hanya di dunia luar, tetapi juga di dalam hati manusia. Di malam yang penuh dengan bintang, Alvaro berdiri di tepi tebing, menatap jauh ke horizon. Dalam pandangannya, ia melihat kabut tebal yang menyelimuti dunia. Kabut itu adalah simbol dari ancaman yang datang. Sebuah tanda bahwa kekuatan kegelapan telah merembes ke dalam alam manusia. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, pikir Alvaro. Hati kecilnya dipenuhi dengan tekad yang kuat. Dengan satu langkah mantap, ia menyusuri jalan setapak yang akan membawanya ke tempat yang lebih jauh, tempat yang akan menguji batas kemampuannya. Alvaro mulai merasakan kehadiran makhluk-makhluk asing yang datang dari dimensi gelap, yang perlahan mendekat menuju dunia manusia. Mereka adalah penjelmaan dari kekuatan kegelapan yang ingin merobek keharmonisan alam semesta. Tidak hanya makhluk fisik yang harus dihadapi, tetapi juga ancaman dalam bentuk energi yang bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan manusia. Alvaro tahu bahwa untuk mengalahkan mereka, ia harus lebih kuat dari sebelumnya, tidak hanya dalam hal kekuatan, tetapi juga dalam hal keteguhan hati. Di tengah perjalanan panjangnya, Alvaro bertemu dengan seorang pemuda bernama Raka, yang ternyata memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca gerakan energi. Raka menjelaskan bahwa kekuatan kegelapan yang datang bukanlah musuh yang bisa dihadapi dengan kekuatan fisik semata. Untuk mengalahkan mereka, Alvaro harus bisa memahami bagaimana cara kerja energi kegelapan itu, dan bagaimana cara mengubahnya menjadi cahaya. Ini adalah pelajaran baru yang harus ia pelajari, dan itu tidak akan mudah. Raka menjelaskan dengan rinci bahwa kegelapan bukanlah musuh yang dapat dihancurkan dengan cara biasa. Kegelapan ini bukan hanya ada di luar sana, katanya. Dia ada dalam diri kita semua. Untuk mengalahkannya, kamu harus menemukan cara untuk membawa cahaya ke dalam dunia ini. Kamu harus membawa kedamaian dalam dirimu terlebih dahulu. Kata-kata ini menggema dalam hati Alvaro, membuatnya merenung dalam diam. Ia menyadari bahwa perjuangan sesungguhnya adalah perang dalam diri, perang melawan kekuatan-kekuatan negatif yang menguasai pikiran dan jiwa manusia. Dengan bimbingan Raka, Alvaro mulai belajar untuk mengendalikan kekuatan dalam dirinya, untuk mengubah energi negatif menjadi kekuatan positif yang bisa digunakan untuk menanggulangi ancaman yang semakin mendekat. Ia mempelajari teknik-teknik kuno yang memungkinkan dirinya untuk membangun kekuatan dalam diri, menjadikannya sebagai perisai dari serangan-serangan gelap yang datang. Teknik-teknik ini mengajarkannya untuk meresapi energi alam semesta dan mengalirkannya melalui tubuhnya dengan cara yang benar. Malam-malam yang dulu dihabiskan untuk latihan kini berubah menjadi momen-momen perenungan yang lebih mendalam. Alvaro memahami bahwa untuk menang dalam pertempuran ini, ia harus menguasai dua hal, kedamaian dalam dirinya dan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan alam semesta. Dunia manusia yang selama ini terasa damai kini semakin terguncang oleh ancaman yang semakin nyata. Namun, Alvaro tidak merasa sendiri. Bersama dengan Raka, ia melangkah lebih jauh, menuju tempat-tempat yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Akhirnya, pada suatu malam, mereka sampai di sebuah lembah yang terletak jauh di dalam hutan. Di sana, Alvaro merasakan adanya kekuatan gelap yang sangat kuat. Sebuah kekuatan yang seakan menyelimuti seluruh alam di sekitarnya. Di tengah kegelapan itu, Alvaro merasa bahwa pertarungan yang sebenarnya telah dimulai. Di hadapannya, sebuah makhluk besar dengan mata merah menyala muncul dari kegelapan, menandakan bahwa ancaman yang selama ini ia rasakan akhirnya datang. Dengan tekad yang kuat, Alvaro mengangkat tangannya, memfokuskan energi yang telah dipelajarinya untuk melawan makhluk itu.
Ia tahu bahwa kemenangan bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi juga tentang membawa kembali keseimbangan yang telah terganggu. Di hadapan kekuatan kegelapan yang begitu besar, Alvaro bersiap untuk melakukan pertarungan terbesar dalam hidupnya. Serangan pertama makhluk kegelapan itu datang begitu cepat, menyambar ke arah Alvaro dengan kecepatan yang tak bisa ditangkap oleh mata manusia biasa. Tangan besar yang terbuat dari bayangan itu mengarah ke tubuh Alvaro dengan tujuan menghancurkan segala yang dilewatinya. Namun, berkat pelatihan yang telah ia jalani, Alvaro berhasil menghindar dengan gesit. Tubuhnya bergerak dengan kelincahan yang luar biasa, seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang mengarahkannya. Meskipun terhindar, getaran dari serangan tersebut menyebabkan tanah di bawahnya bergetar hebat, membuat beberapa batu besar terguling ke samping. Saat makhluk itu berputar kembali untuk menyerang, Alvaro memfokuskan seluruh perhatian dan kekuatannya. Dalam hatinya, ia mengingat ajaran yang diterimanya selama pelatihan, untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga untuk menyelaraskan diri dengan energi alam semesta yang mengalir tanpa henti. Ia mengangkat tangannya dengan penuh keyakinan, merasakan kekuatan yang mengalir di seluruh tubuhnya, dan memusatkan energi dari segala penjuru alam ke telapak tangannya. Dengan tekad yang bulat, ia melepaskan gelombang energi yang membelah kegelapan, menciptakan cahaya yang sangat terang, seakan-akan matahari terbit di tengah malam. Gelombang cahaya yang dikeluarkan oleh Alvaro menyentuh tubuh makhluk kegelapan itu, membuatnya terhenti sejenak. Kejutan itu cukup untuk membuat makhluk itu mundur beberapa langkah, meskipun ia segera memulihkan diri dan mengumpulkan energi untuk serangan berikutnya. Tidak akan mudah, pikir Alvaro, menyadari bahwa ini adalah pertarungan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga ketajaman mental dan kendali diri yang sangat tinggi. Ia tahu bahwa jika ia kalah dalam pertarungan ini, maka kegelapan akan terus meluas, menelan dunia manusia dan dunia kosmis dalam kehancuran yang tak terelakkan. Sementara itu, Raka yang berdiri tidak jauh dari situ terus mengamati pergerakan makhluk tersebut. Kegelapan ini bukan hanya fisik, kata Raka dengan suara yang penuh konsentrasi. Ia juga bergerak melalui energi, memanipulasi ketakutan dan keraguan yang ada dalam setiap jiwa. Kamu harus menghadapinya dengan lebih dari sekadar cahaya. Alvaro mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa kata-kata Raka mengandung kebenaran yang mendalam. Untuk mengalahkan makhluk ini, ia harus melampaui batas dirinya dan menguasai kekuatan yang lebih dalam dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Makhluk kegelapan itu, dengan tubuh yang terus berubah bentuk, semakin lama semakin agresif. Setiap kali Alvaro melepaskan serangan cahaya, makhluk itu menyerapnya dengan mudah, menggunakan kekuatan energi kegelapan untuk mengubahnya menjadi bayangan yang lebih gelap dan kuat. Alvaro merasakan betapa besar tantangan yang dihadapinya. Namun, dalam dirinya, ia merasakan dorongan untuk tidak menyerah. Setiap kali ia melepaskan energi, ia merasakan dirinya semakin terhubung dengan alam semesta. Cahaya yang ia lepaskan bukan hanya sekadar energi, tetapi juga bagian dari dirinya, bagian dari keseimbangan yang ia jaga. Setelah beberapa kali pertarungan yang sengit, Alvaro akhirnya menyadari sebuah pola. Makhluk kegelapan itu tidak hanya menyerang dengan fisik, tetapi juga dengan memanipulasi pikiran dan emosi yang ada dalam dirinya. Ia merasa takut, ragu, dan bahkan sesaat merasa dirinya tidak cukup kuat untuk menghadapi ancaman ini. Namun, Alvaro dengan cepat menyadari bahwa inilah yang dimaksud oleh Raka. Makhluk ini mempermainkan ketakutannya. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku jika kamu terus ragu, kata makhluk itu dengan suara yang menggema, penuh dengan tawa yang memekakan telinga. Dalam momen tersebut, Alvaro menarik napas panjang, membiarkan segala keraguan dan ketakutan itu menghilang. Ia menyadari bahwa kekuatan yang selama ini ia pelajari bukanlah hanya tentang menyerang atau mempertahankan diri. Itu adalah tentang kedamaian batin dan kontrol diri. Dengan tekad yang baru, Alvaro mulai mengalirkan energi kosmis ke dalam tubuhnya dengan cara yang lebih terfokus dan tenang. Ia mulai mengubah ketakutan menjadi keberanian, mengubah kekacauan dalam pikirannya menjadi ketenangan yang mendalam. Sebuah energi baru muncul dari dalam dirinya, lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya yang dikeluarkan Alvaro kali ini jauh lebih terang, lebih murni, dan lebih kuat. Itu bukan hanya cahaya biasa, tetapi cahaya yang berasal dari kedamaian dalam dirinya, dari pemahaman bahwa kekuatan sesungguhnya berasal dari kemampuan untuk tetap tenang di tengah kegelapan. Makhluk kegelapan itu, yang sebelumnya tampak begitu kuat dan tak terkalahkan, kini terjebak dalam cahaya yang sangat kuat,
semakin terhimpit, semakin melemah. Serangan-serangannya menjadi lebih lemah, dan ia tampak bingung karena energi kegelapan yang biasa ia kendalikan mulai berbalik melawannya. Dengan satu serangan final yang dipenuhi dengan keyakinan dan kekuatan batin, Alvaro melepaskan gelombang cahaya yang sangat besar, yang langsung menghancurkan makhluk kegelapan itu menjadi abu. Tanpa ada jejak yang tersisa, kegelapan yang sebelumnya menguasai lembah itu menghilang, digantikan oleh kedamaian yang kembali tercipta. Alvaro berdiri terengah-engah, tubuhnya kelelahan, tetapi hatinya penuh dengan perasaan kemenangan yang mendalam. Ia menyadari bahwa kemenangan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik atau energi semata, tetapi tentang penguasaan diri dan keseimbangan dalam dirinya. Di sisi lain, Raka mengamati pertarungan itu dengan penuh rasa hormat. "Kamu telah melampaui ujian pertama," katanya. "Kegelapan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Dan kamu telah menghadapinya dengan keberanian yang sejati." Alvaro hanya tersenyum lemah, merasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Meski pertarungan pertama telah dimenangkan, ia tahu bahwa masih banyak tantangan yang lebih besar yang menantinya. Dengan langkah yang mantap, Alvaro melanjutkan perjalanannya. Kini, ia tidak hanya membawa kekuatan fisik dan energi kosmis, tetapi juga kedamaian batin yang akan menjadi kunci untuk mengalahkan segala bentuk kegelapan yang mengancam dunia ini. Setelah mengalahkan makhluk kegelapan di lembah, Alvaro menyadari bahwa ancaman terhadap keseimbangan alam semesta tidak hanya berasal dari dunia manusia, tetapi juga dari dunia lain yang belum pernah ia jelajahi. Dunia manusia adalah satu dimensi dari sekian banyak dimensi yang ada di alam semesta ini, dan di antara dimensi-dimensi itu, ada dunia lain yang penuh dengan makhluk yang jauh lebih kuat dan lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Raka, yang selama ini menjadi teman dan gurunya, memberitahunya tentang sebuah pintu gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain yang tersembunyi. Gerbang itu tersembunyi di tempat yang sangat jauh dan hanya bisa ditemukan oleh mereka yang terpilih. Untuk mencapainya, Alvaro harus menempuh perjalanan yang panjang, melewati medan-medan yang berbahaya dan melawan makhluk-makhluk yang tak terbayangkan. Namun, ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk mengatasi ancaman yang semakin besar. Jika kamu ingin menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia kosmis, kamu harus melangkah ke dunia lain itu, kata Raka dengan serius. Di sana, kamu akan menghadapi kekuatan-kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kamu kira. Tetapi jangan khawatir, kamu tidak akan sendirian. Alam semesta akan membimbingmu. Dengan kata-kata itu, Raka memberikan sebuah amulet yang bersinar, yang akan membantu Alvaro menemukan gerbang tersebut. Perjalanan menuju dunia lain itu tidaklah mudah. Alvaro harus melewati hutan yang lebat, melintasi pegunungan yang terjal, dan menyeberangi lautan yang penuh dengan makhluk-makhluk berbahaya. Di sepanjang perjalanan, ia merasakan energi kosmis yang semakin kuat, seolah-olah alam semesta sedang membimbingnya untuk menuju tujuan yang lebih besar. Namun, di balik setiap langkah yang ia ambil, ia merasa ada ancaman yang semakin dekat, ancaman yang akan menguji keberanian dan keteguhan hatinya. Di tengah perjalanan, Alvaro bertemu dengan seorang wanita misterius bernama Lyra, yang mengaku sebagai penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia lain. Lyra mengingatkan Alvaro bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang kekuatan atau keberanian, tetapi juga tentang kebijaksanaan dan pengorbanan. Jika kamu ingin melindungi kedua dunia ini, kamu harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan, kata Lyra dengan suara yang dalam. Tidak semua yang kamu temui di dunia lain akan bersifat ramah. Beberapa dari mereka akan menguji niatmu dan mengancam keseimbangan yang telah kamu perjuangkan. Dengan kata-kata Lyra yang menggema di telinganya, Alvaro melanjutkan perjalanan menuju gerbang yang tersembunyi di ujung dunia. Di tengah perjalanan itu, ia mulai merasakan kekuatan kosmis yang semakin kuat mengalir dalam dirinya, membimbing langkah-langkahnya. Setiap kali ia merasa ragu, ia mengingat pesan-pesan yang telah diterimanya, bahwa perjuangan ini adalah tentang menjaga keseimbangan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh alam semesta. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang penuh tantangan, Alvaro tiba di gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain. Gerbang itu terbuat dari batu hitam yang berkilauan, dengan pola-pola misterius yang bergerak seperti cahaya yang berputar. Dengan hati yang penuh tekad, Alvaro melangkah maju, memasuki dunia lain yang belum pernah ia kenal. Dunia ini adalah tempat yang penuh dengan kekuatan dan misteri, dan Alvaro tahu bahwa tantangan terbesarnya baru saja dimulai. Begitu memasuki dunia lain,
Alvaro disambut oleh pemandangan yang sangat berbeda dari apa yang ia kenal. Langit yang tampak gelap namun bercahaya dengan warna yang tidak ada di dunia manusia, dan tanah yang berkilauan dengan partikel energi yang tampaknya bergerak seiring dengan angin yang tak terlihat. Setiap langkah yang diambilnya membuat suara yang tidak terdengar, seolah-olah dunia ini memiliki aturan yang berbeda, di mana waktu dan ruang tidak berjalan seperti yang ia kenal. Di sini, setiap napas terasa lebih dalam, dan setiap gerakan lebih berarti, karena di dunia ini, segala sesuatu bergerak dengan pola yang lebih besar, lebih kompleks, dan lebih terhubung daripada yang bisa ia bayangkan. Alvaro melangkah maju dengan hati-hati, menyadari bahwa dunia ini bukan hanya tempat fisik, tetapi juga dunia energi dan pikiran. Setiap makhluk yang ada di sini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, berhubungan erat dengan energi kosmis yang tak terlihat. Ini adalah dunia di mana kekuatan alam semesta berkumpul, dan hanya mereka yang benar-benar mengerti cara mengendalikan energi ini yang dapat bertahan hidup. Dalam hati, Alvaro merasa adanya sesuatu yang besar dan lebih kuat dari apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Sebuah kekuatan yang tak terbatas yang bisa mengubah nasib dunia. Tak lama setelah memasuki dunia ini, Alvaro bertemu dengan seorang penjaga yang tampaknya telah menunggu kedatangannya. Penjaga ini, yang memiliki bentuk fisik yang samar dan bisa berubah-ubah sesuai dengan aliran energi di sekitarnya, memperkenalkan dirinya sebagai Aradia, seorang makhluk yang telah hidup selama ribuan tahun dan merupakan bagian dari jaringan energi yang menghubungkan semua dunia dalam alam semesta ini. Aradia memberitahu Alvaro bahwa ia hanya dapat melanjutkan perjalanan jika ia mampu memahami dan menguasai aturan-aturan dunia ini yang sangat berbeda dari dunia manusia. Dunia ini bukanlah tempat untuk bertarung dengan kekuatan fisik, melainkan untuk mempelajari dan menguasai kekuatan energi yang lebih dalam, yang tersembunyi di dalam pikiran, jiwa, dan alam semesta itu sendiri. Untuk menjaga keseimbangan yang kamu cari, Alvaro, kamu harus bisa menembus batas-batas yang ada dalam dirimu, kata Aradia dengan suara yang dalam, seolah berbicara melalui alam semesta itu sendiri. Kekuatan terbesar bukan berasal dari kekuatan tubuhmu, tetapi dari kemampuanmu untuk menghubungkan diri dengan energi kosmis yang mengalir melalui segala hal. Di sini, kamu akan diajarkan cara untuk membuka mata batinmu, dan hanya dengan itu kamu dapat melihat dunia dengan cara yang belum pernah kamu bayangkan. Kata-kata itu menggema dalam hati Alvaro, membuatnya menyadari bahwa ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Ini adalah perjalanan yang lebih dari sekadar fisik, tetapi lebih tentang perjalanan batin yang akan membawanya lebih dekat pada pemahaman yang lebih besar. Alvaro kemudian dibawa ke sebuah tempat yang sangat berbeda, sebuah ruang terbuka yang sepi dan sunyi, di mana seluruh langit tampak berputar perlahan. Di sini, ia harus menghadapi ujian pertama, sebuah perjalanan untuk menjelajahi ruang waktu dan energi yang terhubung dengan seluruh alam semesta. Dengan bantuan Aradia, Alvaro diajarkan untuk membuka pintu kesadaran yang lebih tinggi, agar bisa melihat dan merasakan energi yang mengalir di sekitarnya. Di dunia manusia, Alvaro hanya bisa merasakannya sedikit, tetapi di dunia ini, ia bisa melihat aliran energi tersebut dengan jelas, bagaimana ia mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya, menghubungkan semua makhluk dan objek dalam satu kesatuan yang harmonis. Di dunia ini, energi adalah segalanya, kata Aradia saat Alvaro berlatih mengalirkan energi dalam dirinya. Kekuatan fisikmu akan sia-sia jika tidak bisa menghubungkannya dengan energi alam semesta. Hanya dengan menjadi satu dengan alam, kamu akan mengerti bagaimana mengendalikan energi itu, bagaimana memanfaatkannya untuk tujuan yang lebih besar. Alvaro merasakan sebuah pengalaman yang sangat asing, tetapi luar biasa, saat ia berlatih membuka jalur energi dalam tubuhnya. Setiap kali ia berhasil mengalirkan energi dengan tepat, ia merasa lebih terhubung dengan alam semesta, dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Namun, untuk benar-benar menguasainya, ia tahu bahwa ia harus menghadapi lebih banyak tantangan yang akan menguji seberapa jauh ia bisa melampaui dirinya. Hari demi hari, Alvaro terus berlatih di dunia ini, bertemu dengan berbagai makhluk yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengendalikan energi. Setiap makhluk yang ia temui mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ada yang mengajarkan tentang pengendalian diri, ada yang mengajarkan tentang bagaimana membaca tanda-tanda alam, dan ada juga yang mengajarkan tentang bagaimana mengubah energi negatif menjadi positif. Namun, meskipun pelajaran-pelajaran ini sangat berharga, Alvaro tahu bahwa ujian yang paling berat adalah ujian yang ada dalam dirinya sendiri. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, semuanya membawa dampak pada keseimbangan yang harus ia jaga. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam perjalanan ini.
Suatu malam, saat ia berlatih sendirian di tempat terbuka itu, Alvaro merasakan sebuah gelombang energi yang sangat besar datang menghampirinya. Itu bukan hanya sebuah perasaan fisik, tetapi juga sebuah gelombang dari alam semesta yang terasa sangat dalam di dalam dirinya. Gelombang ini membawa kekuatan yang bisa menghancurkan, tetapi juga bisa menyembuhkan. Alvaro tahu bahwa ini adalah ujian terakhir yang harus ia lewati di dunia ini. Dengan napas yang dalam dan hati yang penuh dengan ketenangan, ia mulai mengalirkan energi yang telah ia pelajari, memusatkannya ke dalam dirinya dan kemudian melepaskannya untuk menciptakan keseimbangan. Tantangan itu bukan hanya tentang menghadapi kekuatan besar yang datang dari luar, tetapi juga tentang mengendalikan kekuatan dalam dirinya yang bisa melawan keseimbangan yang ia perjuangkan. Dalam momen yang penuh ketegangan itu, Alvaro merasakan sebuah kekuatan yang tidak hanya mengalir dari dalam dirinya, tetapi juga dari seluruh alam semesta yang berputar di sekitarnya. Ia merasakan dirinya menjadi satu dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, tanpa batas, tanpa jarak, dan tanpa waktu. Dalam keadaan ini, Alvaro tahu bahwa ia telah melewati ujian terberat, dan kini, ia siap untuk kembali ke dunia manusia untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Setelah ujian itu selesai, Aradia menghampirinya dan menatapnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Kamu telah menguasai energi ini, Alvaro," kata Aradia. "Kamu sekarang siap untuk kembali ke dunia manusia. Ingatlah bahwa dunia ini tidak hanya tentang apa yang bisa kamu lihat dan sentuh, tetapi tentang apa yang bisa kamu rasakan dan pahami. Alam semesta adalah cermin dari hatimu, dan kamu harus menjaganya dengan penuh kehati-hatian." Kata-kata Aradia membekas dalam hati Alvaro, dan dengan keyakinan baru, ia melangkah keluar dari dunia ini, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kembali ke dunia manusia, Alvaro merasa ada perbedaan yang mendalam dalam dirinya. Dunia ini tampak lebih riuh, lebih kacau, dan terasa semakin jauh dari kedamaian yang ia rasakan di dunia lain. Namun, meskipun perbedaan itu begitu jelas, ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Dengan kekuatan yang kini ada dalam dirinya, Alvaro harus menjaga keseimbangan alam semesta, yang kini terancam oleh kekuatan gelap yang mulai meresap ke dalam kehidupan manusia. Setiap hari, ia merasakan perubahan yang semakin kuat, seakan-akan kegelapan itu semakin mendalam, menggerogoti jiwa-jiwa yang lemah dan memanipulasi energi yang ada di sekitar mereka. Di kota yang dulu dikenal damai, Alvaro melihat ketegangan yang tak terhindarkan. Orang-orang yang dulunya saling membantu kini tampak lebih curiga dan saling menyalahkan. Kegelisahan memenuhi udara, dan Alvaro tahu bahwa ini bukan sekadar gejala biasa. Ini adalah pengaruh dari kegelapan yang telah merembes ke dalam dunia manusia, mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Semakin lama ia mengamati, semakin jelas bahwa ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga masalah energi yang tersembunyi di balik setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh umat manusia. Namun, meskipun situasinya tampak semakin sulit, Alvaro merasa bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Di dalam dirinya, ia merasakan kekuatan energi kosmis yang mengalir lebih kuat dari sebelumnya. Energi ini memberinya kekuatan untuk tetap tenang dalam menghadapi ketegangan dan ketidakpastian yang mengelilinginya. Setiap langkah yang diambilnya dipandu oleh kebijaksanaan yang ia peroleh di dunia lain, dan ia tahu bahwa untuk melawan kegelapan yang mengancam, ia harus melangkah dengan hati yang penuh kedamaian dan pikiran yang jernih. Kekuatan sejati bukan hanya datang dari fisik atau kekuatan luar, tetapi dari kedalaman dalam dirinya sendiri, yang terhubung dengan seluruh alam semesta. Di tengah kekacauan itu, Alvaro mendengar tentang sebuah kelompok rahasia yang dikenal sebagai Ordo Gelap. Kelompok ini dipimpin oleh individu-individu yang telah jatuh ke dalam kekuatan kegelapan. Mereka adalah makhluk-makhluk yang telah terpengaruh oleh energi negatif yang semakin menguasai dunia ini. Kelompok ini berusaha merusak keseimbangan antara dunia manusia dan dunia kosmis, memanfaatkan energi gelap untuk menundukkan umat manusia dan membawa dunia ini ke dalam kekacauan yang tak terelakkan. Alvaro tahu bahwa Ordo Gelap adalah ancaman yang nyata dan bahwa ia harus segera menghentikan mereka sebelum mereka menghancurkan segala yang telah ia perjuangkan. Untuk menghadapi Ordo Gelap, Alvaro harus mengumpulkan lebih banyak informasi. Ia mulai menyelidiki keberadaan mereka dengan hati-hati, menyusuri jalanan yang penuh dengan ketegangan dan keraguan. Setiap sudut kota, setiap percakapan yang terdengar, semuanya bisa menjadi petunjuk yang membawanya lebih dekat ke pusat kekuatan Ordo Gelap. Namun, ia juga menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan musuh, tetapi juga tentang menguji dirinya sendiri.
Setiap langkahnya akan menguji kemampuan batinnya untuk tetap menjaga keseimbangan, karena kegelapan yang mengancam dunia manusia bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diri setiap individu. Sementara itu, di dalam dirinya, Alvaro merasakan perubahan yang semakin besar. Kekuatan yang ia bawa dari dunia lain semakin mengalir dengan lancar, tetapi ia juga merasa adanya dorongan untuk mengendalikan kekuatan itu dengan lebih bijaksana. Setiap kali ia menggunakan kekuatan energi kosmisnya, ia merasakan adanya tanggung jawab yang sangat besar. Dunia ini, meskipun penuh dengan kekacauan, masih memiliki potensi untuk menemukan kembali kedamaian dan keseimbangan. Namun, untuk itu, Alvaro harus menjadi penjaga yang bijak, yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik atau energi, tetapi juga mengandalkan kebijaksanaan dan pengertian yang lebih dalam terhadap alam semesta. Perjalanan ini membawa Alvaro lebih dalam ke dalam dunia yang tersembunyi, dunia yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang mampu menghubungkan diri dengan energi kosmis yang mengalir di seluruh jagat raya. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan berbagai individu yang tampaknya terjebak dalam kegelapan. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang dulunya baik, namun karena ketamakan, ketakutan, atau kekurangan pemahaman, mereka telah jatuh ke dalam pengaruh Ordo Gelap. Alvaro tahu bahwa untuk menyelamatkan mereka, ia harus mengingatkan mereka akan kedamaian yang ada dalam diri mereka, kedamaian yang sebenarnya merupakan bagian dari keseimbangan alam semesta. Setiap pertemuan ini, meskipun penuh dengan tantangan, juga memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan energi yang ada dalam setiap individu. Ia menyadari bahwa kegelapan itu bukanlah sesuatu yang harus diperangi dengan kebencian atau kekuatan yang tak terkendali. Kegelapan adalah hasil dari ketidakpahaman dan ketakutan, dan untuk mengalahkannya, ia harus membawa cahaya pemahaman, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kedamaian dan kasih sayang. Ini adalah pelajaran yang telah ia pelajari dari dunia lain, dan kini, ia harus membagikan pelajaran itu kepada dunia manusia yang penuh dengan keraguan dan ketegangan. Namun, semakin dalam Alvaro terlibat dalam perjuangannya, semakin ia merasakan beratnya beban yang ada di pundaknya. Dunia manusia bukanlah tempat yang mudah untuk mencari keseimbangan. Ada begitu banyak ketidakseimbangan yang terjadi dalam setiap langkah dan setiap keputusan yang diambil oleh individu-individu di dunia ini. Tetapi Alvaro tahu bahwa satu-satunya cara untuk menjaga keseimbangan adalah dengan terus melangkah, terus belajar, dan terus mencari cara untuk membawa kedamaian dan kebijaksanaan dalam dunia yang semakin terpecah belah ini. Alvaro akhirnya menemukan jejak yang mengarah pada markas besar Ordo Gelap. Terletak di tempat yang tersembunyi, di dalam sebuah gua yang terisolasi, markas ini dikelilingi oleh energi gelap yang begitu kuat, sehingga hampir tak mungkin untuk masuk tanpa terpengaruh oleh kekuatan yang ada di dalamnya. Namun, Alvaro tidak ragu. Meskipun ketegangan dan ancaman yang mengelilinginya begitu besar, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil untuk menjaga keseimbangan yang lebih besar. Setiap langkah yang diambil Alvaro menuju markas Ordo Gelap membawa tekanan yang semakin besar. Ia bisa merasakan gelombang energi negatif yang menyelimuti tempat itu, memengaruhi pikirannya dan perasaannya. Kegelapan yang ada di sekitar markas itu berusaha mengikis keberaniannya, mencoba membuatnya ragu dan takut. Namun, Alvaro tahu bahwa kegelapan hanya bisa menguasai mereka yang tidak bisa mengendalikan ketakutan mereka. Ia terus melangkah, mengingatkan dirinya untuk tetap tenang, karena hanya dengan ketenangan batin ia bisa tetap menjaga keseimbangan energi yang ada dalam dirinya. Saat Alvaro memasuki gua yang tersembunyi itu, ia disambut oleh para anggota Ordo Gelap, yang tampaknya sudah menunggu kedatangannya. Mereka adalah individu-individu yang telah lama terperangkap dalam kekuatan gelap, yang tidak hanya ingin menguasai dunia manusia, tetapi juga ingin merusak keseimbangan antara dunia manusia dan dunia kosmis. Pemimpin Ordo Gelap, yang dikenal sebagai Zorat, menyambut Alvaro dengan tatapan tajam dan penuh kebencian. "Kamu datang terlalu jauh, Alvaro," kata Zorat dengan suara yang dalam dan menggetarkan. "Kami adalah masa depan dunia ini. Keseimbangan yang kamu perjuangkan hanya ilusi. Kami akan menguasai segala sesuatu." Alvaro tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang kekuatan fisik atau energi, tetapi juga tentang mempertahankan prinsip-prinsip yang lebih besar. "Keseimbangan bukanlah ilusi, Zorat," jawab Alvaro dengan tegas. "Keseimbangan adalah hak setiap makhluk hidup, dan hanya dengan itu kita bisa benar-benar berkembang. Dunia ini tidak akan pernah menemukan kedamaian jika hanya ada kekuasaan dan pengendalian. Itulah sebabnya aku harus menghentikanmu."
Ketegangan di udara semakin meningkat, dan Alvaro merasakan gelombang energi yang sangat besar, yang datang langsung dari Zorath dan para pengikutnya. Namun, Alvaro tahu bahwa ia tidak bisa menang hanya dengan kekuatan. Ia harus mengubah energi negatif yang mengelilinginya menjadi energi yang lebih positif, lebih terang, dan lebih murni. Dengan kekuatan yang telah ia pelajari di dunia lain, ia mulai mengalirkan energi kosmis melalui tubuhnya, memusatkannya di dalam hatinya, dan kemudian melepaskannya ke arah Ordo Gelap. Sebuah gelombang energi yang sangat besar meletus dari dirinya, menembus kegelapan yang mengelilinginya dan menerangi gua itu dengan cahaya yang sangat terang. Zorath dan para pengikutnya terkejut. Tidak menyangka bahwa Alvaro bisa melepaskan energi yang begitu kuat. Gelombang energi yang dikeluarkan Alvaro menghancurkan sebagian besar kekuatan gelap yang ada di dalam gua tersebut, memaksa Ordo Gelap untuk mundur. Namun, Zorath tidak menyerah begitu saja. Dengan kekuatan yang lebih besar, ia mengumpulkan energi kegelapan yang ada di sekitarnya, mencoba untuk melawan energi yang dikeluarkan oleh Alvaro. Pertempuran ini semakin sengit, dan Alvaro tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan Zorath hanya dengan satu serangan. Ia harus terus berjuang, terus melawan, dan terus menjaga keseimbangan energi dalam dirinya. Kekuatan antara Alvaro dan Zorath kini beradu dalam pertarungan yang tidak hanya terjadi di dunia fisik, tetapi juga dalam dimensi energi yang lebih tinggi. Setiap serangan yang dilancarkan oleh Zorath membawa gelombang energi gelap yang mencoba merusak segala hal yang ada di sekitarnya. Dunia yang semula tampak stabil kini terguncang oleh kekuatan yang sangat besar, di mana bumi seolah bergetar dan langit mengeram dengan awan hitam yang berputar-putar. Zorath, dengan kekuatan gelap yang telah ia serap selama bertahun-tahun, berusaha mengalahkan Alvaro dengan cara yang kejam, memanfaatkan setiap celah dalam keseimbangan alam semesta untuk menyerang. Namun, Alvaro tidak terpengaruh. Dengan ketenangan yang sudah menjadi bagian dari dirinya, ia mengalirkan energi kosmis yang ia pelajari dengan penuh kesadaran. Setiap gerakan yang dilakukan Alvaro dipenuhi dengan kebijaksanaan, menyadari bahwa kekuatan yang ia miliki bukan hanya untuk menghancurkan, tetapi juga untuk menyembuhkan dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Setiap serangan yang dilakukan Zorath berusaha menembus pertahanan Alvaro, tetapi ia terus mengalirkan energi yang lebih besar dan lebih murni, menjaga agar dirinya tetap berada dalam kedamaian batin. Zorath, yang merasa terdesak oleh kekuatan Alvaro yang tidak terbendung, mulai mengeluarkan segala kekuatan yang dimilikinya. Dengan kekuatan gelap yang luar biasa, ia mencoba untuk menciptakan lubang energi yang bisa merobek ruang dan waktu itu sendiri. Dunia mulai runtuh di sekeliling mereka, dan setiap langkah yang diambil terasa seperti langkah menuju kehancuran. Tetapi Alvaro tahu bahwa ini adalah ujian terbesarnya. Untuk mengalahkan Zorath dan menjaga keseimbangan alam semesta, ia harus melampaui batas-batas yang ia pikir tidak mungkin tercapai. Dalam momen yang penuh ketegangan ini, Alvaro merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati tidak datang hanya dari energi yang ia alirkan, tetapi dari pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan alam semesta itu sendiri. Dalam dirinya, ia merasakan aliran energi yang menghubungkan segala sesuatu, dari bumi, langit, hingga seluruh alam semesta. Dengan memusatkan perhatian pada aliran energi ini, ia mulai membentuk sebuah gelombang energi yang lebih besar, lebih murni, dan lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Serangan itu meluncur dengan kecepatan yang luar biasa, menembus kegelapan yang mengelilingi Zorath. Energi itu tidak hanya menghancurkan, tetapi juga menyembuhkan, mengubah segala bentuk energi negatif yang ada di sekitar mereka menjadi energi positif yang menyatukan. Kekuatan energi Alvaro mengalir begitu kuat, seolah-olah seluruh alam semesta bergema dalam kesatuan yang sempurna. Pada saat itu, Alvaro merasakan dirinya menjadi satu dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, dari bumi yang kokoh hingga bintang-bintang yang jauh di langit. Zorath, yang merasa semakin terdesak oleh kekuatan Alvaro, mencoba menghindar, namun ia sadar bahwa ia tidak dapat mengalahkan energi kosmis yang begitu besar. Setiap serangan yang dilancarkan Alvaro tidak hanya mengenai tubuhnya, tetapi juga tentang perubahan dalam jiwanya. Zorath mulai merasa ketakutan yang mendalam, bukan hanya karena ia kehilangan kendali atas pertarungan ini, tetapi juga karena ia merasakan adanya kedamaian yang jauh lebih besar, yang belum pernah ia temui sebelumnya. Pada saat itu, Alvaro menyadari bahwa pertempuran ini bukanlah tentang menghancurkan musuh, tetapi tentang menyelamatkan mereka dari kegelapan yang telah menguasai mereka. Dengan satu gerakan terakhir yang penuh dengan kedamaian dan pengertian, Alvaro melepaskan sebuah gelombang energi yang sangat besar,
yang tidak hanya mengalahkan Zorath, tetapi juga membersihkan energi gelap yang telah merasuki dirinya. Zorath terjatuh ke tanah, terperangkap dalam energi yang tidak bisa ia kontrol, tetapi wajahnya kini dipenuhi dengan ekspresi yang tidak lagi dipenuhi kebencian atau keputusasaan, melainkan rasa terima kasih yang mendalam, seolah-olah ia telah dibebaskan dari belenggu yang telah mengikatnya selama bertahun-tahun. Alvaro berdiri di sana, tidak dengan kemenangan dalam arti fisik, tetapi dengan kedamaian yang lahir dari hati yang tulus, yang telah berhasil mengalahkan kekuatan gelap yang lebih besar daripada yang pernah dibayangkan. Namun, meskipun pertempuran itu telah berakhir, Alvaro tahu bahwa tugasnya belum selesai. Dunia manusia masih membutuhkan penjagaan keseimbangan, dan meskipun Ordo Gelap telah kalah, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi. Ia tidak bisa berhenti sekarang, karena alam semesta membutuhkan penjagaan yang berkelanjutan. Dengan hati yang lebih bijaksana, Alvaro melangkah keluar dari gua yang telah menjadi saksi pertempuran ini, bertekad untuk terus menjaga keseimbangan yang telah ia pelajari dan jaga selama perjalanan panjangnya. Di luar gua, dunia manusia masih dilanda kegelisahan. Meski Zorath telah kalah, kekuatan yang ditinggalkan oleh Ordo Gelap masih meninggalkan bekas yang mendalam. Alvaro tahu bahwa ia harus terus bekerja untuk memulihkan keseimbangan yang hilang. Setiap individu yang terpengaruh oleh kekuatan gelap harus dibimbing kembali ke jalur yang benar, diajarkan untuk memahami kedamaian dalam diri mereka sendiri, dan menemukan cara untuk menghubungkan diri mereka dengan energi kosmis yang lebih besar. Ini adalah tugas yang tidak mudah, tetapi Alvaro tidak pernah merasa lebih siap daripada sekarang. Setelah pertempuran besar dengan Ordo Gelap, dunia manusia mulai merasakan perubahan yang perlahan tetapi pasti. Kegelapan yang menguasai hati banyak orang mulai memudar, meskipun jejak-jejaknya masih terlihat dalam tindakan sehari-hari. Alvaro, dengan kebijaksanaan yang diperoleh dari perjalanan panjangnya, tidak segera merasa puas dengan kemenangan yang ia raih. Ia tahu bahwa memulihkan dunia ini membutuhkan lebih dari sekadar mengalahkan musuh besar. Pemulihan ini membutuhkan waktu, dan lebih penting lagi, ia membutuhkan kesadaran dan perubahan dalam hati setiap individu. Alvaro menghabiskan banyak waktu berkeliling dunia, berbicara dengan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, mengajarkan mereka tentang pentingnya keseimbangan, tentang bagaimana mereka bisa menghubungkan diri dengan energi alam semesta yang ada di sekitar mereka. Ia mengajarkan mereka bahwa kegelapan yang ada dalam diri mereka bukanlah musuh yang harus dihancurkan, tetapi sebuah bagian dari diri mereka yang perlu dipahami dan diubah menjadi cahaya. Dengan kesabaran yang besar, Alvaro membimbing mereka, membimbing dunia, menuju sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang kedamaian dan harmoni. Dalam perjalanannya, Alvaro juga terus memperdalam hubungannya dengan dunia kosmis. Ia menghabiskan banyak waktu dalam meditasi dan refleksi, memperkuat ikatannya dengan energi yang lebih besar. Ia tahu bahwa meskipun dunia manusia telah mengalami perubahan, ancaman yang lebih besar mungkin akan selalu ada, dan hanya dengan kesadaran yang terus berkembang ia dapat siap untuk menghadapinya. Setiap saat dalam hidupnya kini dipenuhi dengan rasa syukur dan penghargaan terhadap kehidupan dan keberadaan yang ada di sekitarnya. Alvaro juga mendirikan sebuah sekolah untuk mengajarkan prinsip-prinsip yang telah ia pelajari selama perjalanannya. Sekolah ini bukan hanya tentang mempelajari teknik-teknik fisik atau magis, tetapi lebih tentang mengajarkan cara hidup dalam harmoni dengan dunia sekitar. Ini adalah tempat di mana orang-orang dari segala usia bisa datang dan belajar bagaimana menghubungkan diri dengan energi alam semesta, bagaimana menjaga keseimbangan dalam hidup mereka, dan bagaimana membawa kedamaian ke dalam dunia yang penuh dengan ketegangan ini. Seiring waktu, Alvaro mulai melihat perubahan yang nyata. Orang-orang yang dulu terperangkap dalam kegelapan mulai menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Mereka mulai hidup lebih harmonis, lebih penuh perhatian terhadap tindakan mereka, dan lebih peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Meskipun tantangan dan ujian masih ada, dunia ini perlahan bergerak menuju pemulihan. Alvaro tahu bahwa proses ini tidak akan mudah dan tidak akan cepat, tetapi dengan ketekunan dan keyakinan, ia tahu bahwa masa depan yang lebih baik sedang tercipta. Namun, Alvaro juga sadar bahwa tugasnya tidak akan pernah selesai. Sebagai pendekar alam semesta, ia harus selalu siap menghadapi ancaman yang datang, menjaga keseimbangan yang rapuh, dan membimbing umat manusia menuju masa depan yang lebih terang. Dengan keyakinan yang kokoh dan hati yang penuh dengan cinta dan kedamaian, Alvaro melanjutkan perjalanannya, tahu bahwa meskipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian, ia memiliki kekuatan untuk mengubahnya, satu langkah demi satu langkah, menuju masa depan yang penuh harapan. Dengan itu,
Kisah Alvaro sebagai pendekar alam semesta berlanjut. Dunia yang penuh tantangan dan perubahan tidak akan pernah mudah. Tetapi dengan hati yang penuh kasih dan energi yang terus mengalir, ia tahu bahwa keseimbangan dapat dijaga, dan masa depan dapat menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian, kebijaksanaan, dan harapan.